Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Khotimah TV yang berbahagia. Konten kali ini akan kami bahas ada seorang muhibin yang sudah sadar dan kini menceritakan peristiwa yang dialaminya. Selamat menonton dan mendengarkan. Abah itu dulu sangat baik kepada Habib ini, ya semua. Bahkan ada yang Abah hajikan, ada yang Abah umrohkan, ada semua. Tujuannya ekonomi. Karena Abah sekian puluh tahun mengalami hal semacam itu. Batu cincin yang harusnya harganya 50.000, dia minta jual 1 juta. Kemudian juga tasbih yang seharusnya adalah dengan harga yang cuma 50.000 dijual sekian ratus ribu. Kemudian juga kaligrafi yang sebenarnya hanya tiada picisannya. Mereka itu sebetulnya adalah merampok, meminta, ya. Bahkan kepada Abah itu dulu ada Habib hijau, ada Habib merah. Kalau datang ke rumah, datang keliling. Kemudian Abah ditanya, ada apa Bib? Ya keliling aja di rumah. Habis itu nuliskan angka 99999. Dia bilang apa? Rumah ini akan kebakaran tapi harus bayar kifarat 9.999.099. Ketahuilah, dan mungkin Abah akan sedikit bicara, pengalaman sebenarnya adalah luar biasa. Sampai pernah datang 4 mobil dari Jawa Timur. Begitu Abah bangun pagi jam 4, jam 3, mereka sudah tiduran di halaman rumah, di beranda rumah. Itu belasan Habib yang datang. Padahal baru kemarin Abah memberikan seseorang untuk umroh. Ternyata beritanya kepada teman-temannya kemana-mana, ya sahabat. Jadi Abah itu udah ngomong ini bukan ngomong asal ngomong, tapi adalah merupakan, kata Abah juga, hampir 1 miliar yang mereka udah menjual berbagai macam, udah menipu berbagai macam, bahkan ada ibunya yang dijual. Dia katakan ibunya dalam kecelakaan, ibunya, padahal kita, karena Abah kenal semua Habib di Bekasi ini juga hampir rata-rata datang ke rumah Abah juga semuanya. Ternyata begitu dicek, ternyata enggak. Ada yang bilang bangun majelis, kemudian mereka ternyata majelisnya hanya majelis orang yang dipoto dari semua, ya. Inilah ya sebetulnya kalau disadari oleh kalian, benar-benar nyata penjajahan. Bahkan mereka berani memanjat pagar rumah Abah itu jam 3 pagi. Kemudian memaksa minta uang. Kemudian Abah mau berangkat waktu itu adalah ke Cina. Dia bilang, saya doakan supaya selamat. Saya bilang, udah, doakan saya jatuh saja. Karena saya ingin tahu doa kalian ini benar apa enggak. Ternyata bullshit semuanya sahabat. Kalau kalian ingin main ke rumah Abah, menyaksikan bagaimana tuh barang-barang yang dijual seenaknya oleh dia, inilah yang harus kalian sadari semua. Itu mustahil duriat Rasul sahabat. Mereka itu sama sebagaimana dulu adalah rampok-rampok, adalah orang-orang yang tidak beradab, yang tidak beretika. Itulah juga yang dikatakan hubdjong. Siapa mereka? Mereka itu rentenir, mereka itu kasar, mereka itu menipu dan lain sebagainya. Dan kemudian lihat tadi fakta bahwa sesungguhnya berapa kali mereka meminta Belanda untuk menetapkan mereka sebagai sayyid. Jadi sayyid yang diminta, yang dipolakan oleh Belanda. Ini kan aneh bin ajaib. Jadinya doktrinasi daripada Habib Yaman ini sudah lebih dari 100 tahun. Maka tidak mudah untuk membukakan mental block para muhibin dan juga para sahabat-sahabat kita yang masih meyakini bahwa Ba'alwi itu adalah duriat Rasul. Maka oleh karena itu adalah modalnya adalah terus kita juga sampaikan tanpa dengan kekerasan, tapi terus sampaikan fakta. Dan tetap Abah mengajak kepada siapapun, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Kalau seandainya kita biarkan masalah ini kemudian mulai lelah di dalam berjuang, kemudian kita menganggap bahwa semuanya sudah selesai, maka sesungguhnya percayalah, semuanya masih jauh dari selesai, ya sahabat. Karena untuk membalikan atau menyadarkan sahabat-sahabat kita yang memang sahabat kita ini kasihan kalau menurut Abah.
Karena siapapun mereka yang masih mendukung Mbak Alwi ini adalah dengan sikap, dengan komen yang begitu kasar. Nggak ada bedanya dengan dunungan-dunungan yang jongos-jongos Yaman ini juga sama kasarnya. Inilah kan buruknya. Sebenarnya kita saksikan sendiri bagaimana mereka itu membela Mbak Alwi dengan cara-cara yang tidak etis dan cara-cara yang tidak beradab, ya sahabat. Maka oleh karena itu kata Abah, terus sampaikan kebenaran tanpa membuat fitnah, terus buka fakta-fakta, dan juga teruslah bicara di antara kita. Karena ternyata kenapa mereka itu adalah meyakini begitu kuat, karena sudah terjadi mental block. Kalau di dalam bahasa hipnosis itu adalah, maka inilah metodologi daripada mereka berdakwah. Kenapa menggunakan khurafat? Kalau kisah khurafat itu diulang-ulang, tetapi kalau diterima dengan kebodohan, maka kisah khurafat itu menjadi sesuatu yang dahsyat, sahabat. Memang bagi orang yang memiliki kesadaran dan memiliki landasan ilmu, sesungguhnya apa yang disampaikan itu adalah bertentangan, berseberangan dengan logika, akal manusia, bahkan sebetulnya bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, bahkan juga ijma ulama. Maka jangan aneh, bahkan mereka adalah, kalau secara umum kita boleh katakan, mereka sudah nggak takut dengan Allah. Bahkan mereka seolah-olah menjual Allah. Bahkan seolah-olah mereka itu benar-benar suatu kaum yang sudah seenaknya terhadap Allah. Tetapi inilah mereka tidak takut dengan dosa. Bahkan maaf di dalam melakukan kegiatan apapun, bahkan mungkin Anda bisa saksikan sendiri dari pendakwah mereka itu, yang kelihatannya bagaimana, tapi kan faktanya sekarang Anda bisa saksikan betapa banyaknya kasus masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh mereka, penipuan yang dilakukan oleh mereka. Belum lama ada Habib yang mencuri motor, dan begitu banyak sebetulnya, sahabat. Tetapi kembali yang sampaikan malam dari tokoh-tokoh Bogor yang mengatakan bahwa memang tidak boleh diam. Yang ini harus dikembalikan terus, tidak boleh, karena terjadinya doktrinasi itu adalah secara terus menerus selama puluhan tahun, ratusan tahun, maka kesalahan itu menjadikan sebuah kebenaran. Dan untuk membuka mental block itu juga sama dengan kita pun menyampaikan fakta-fakta kebenaran yang tidak boleh juga berhenti hanya sekali saja, karena pada dasarnya untuk membukakan mental block itu adalah harus dengan repetition, pengulangan. Karena kalau tidak demikian kasihan saudara-saudara kita, karena mereka yang sudah menganggap dirinya adalah membela Mbak Alwi itu kan, kalau kita lihat dari cara dia berbicara, cara dia bikin komen pun udah kelihatan. Kalau misalnya Abah saja baru live, satu komen saja udah kelihatan mana dari pendukung Mbak Alwi. Dari bahasanya sudah kelihatan. Ini kan sudah kasihan saudara kita, benar-benar sudah terkontaminasi dengan cara dan etika dan budi yang dipertunjukkan oleh tuan-tuannya mereka, ya sahabat. Nah inilah, wahai bangsaku, rakyat Indonesia, sadarlah bahwa NKRI dalam ancaman. Yang dikatakan Kiai Imad kemarin waktu Abah ke rumahnya, betul. Kalau hari ini segala selesai, masalahnya semuanya juga udah clear, ilmunya sudah clear, tapi masalahnya adalah mental block yang harus dibuka. Bagaimana caranya? Jangan diam. Yang sudah bicara terus, kemudian juga bicara, bukan sedikit-sedikit ngeluh tadi karena aduh saya nggak dapat perhatian dari sipulan. Apa perjuangan harus dapatkan perhatian? Saya dibuang oleh Kiai Imad. Apa yang dibuang Kiai Imad? Kita berjuang ini adalah untuk negara, untuk agama, untuk Rasulullah tadi semua. Maka Abah 2 tahun baru ketemu dengan Kiai Imad. Kenapa? Karena yang Abah bela bukan Kiai Imad, tetapi adalah yang Abah bela kebenaran yang dibawa oleh Kiai Imad dan kawan-kawan. Kebenaran yang terus disampaikan oleh Gus Nur Ihya, yang disampaikan oleh Kiai Suparman, disampaikan oleh Marzuki Mustamar, disampaikan Ki Agil Siraj, disampaikan juga oleh Gus Muwafiq, disampaikan oleh Mustafa Bisri, Kiai Mustafa Bisri, disampaikan oleh ulama-ulama yang lain. Abah mengharapkan keriduannya. Anggaplah ini sebuah sodakoh dari Anda untuk terus, tidak boleh berhenti. Silakan, apakah itu buat TikTok, video kecil, kalaupun nggak mau live seperti Abah, silakan rekam sama cucunya, sama siapa, tapi cari dulu fakta. Yang penting semakin banyak yang bicara, karena mental block itu harus dibuka. Mental block itu harus dibuka.
Sebagaimana orang kenapa bisa disuruh tidur, kata hipnotis, tidur dia. Tadi semua. Karena mental block itu adalah mengunci. Yang dikhawatirkan, Islam adalah agama yang selalu menghargai akal. Makanya afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Bagaimana doktrin ini bisa sesuai dengan Islam yang menghargai akal tadi semua. Dan sesungguhnya dengan Habib ini justru memberengus akal, membunuh akal manusia, sehingga yang adalah doktrin. Sehingga pada saat dikatakan rantai emas dari langit pun kalian percaya. Kita ngerti khurafat, kita ngerti yang namanya khariqul adat, kita ngerti yang namanya apa namanya karomat. Tapi tidak dengan demikian ya sahabat. Karena karomat itu adalah merupakan karomah, itu adalah headnya daripada aulia, bukan sesuatu yang bisa ditetapkan, bukan sesuatu yang datang terus menerus. Sama saja seperti mukjizat. Mukjizat itu hanya sekali. Bahkan Nabi Musa alaihissalam belum ngerti mukjizatnya bisa memukul laut itu dengan sebelum dia tahu bahwa laut itu bisa terbelah. Ini kan Nabi Musa saja nggak ngerti bahwa tongkatnya bisa membelah laut. Nabi Ibrahim saja nggak ngerti bahwa api itu akan dingin. Ini kalau dengar kasih Habib semua tadi, bahkan menghina hukum-hukum Allah dengan menuliskan kepada malaikat munkar wa nakir, seolah mereka itu benar-benar udah di atas Allah. Mereka itu udah di atas Rasulullah. Waduh, Masya Allah, astagfirullah. Allah dihina, Rasulullah pun dihina. Bahkan para ulama-ulama sekelas Imam Syafi'i, sekelas Tuan Abdul Qadir dianggap tiada nilainya dibandingkan dengan Faqih Muqaddam, dibandingkan dengan Imam Zain, Imam Abdullah dan lain sebagainya dari Habib-Habib kalangan mereka. Sebenarnya kalau menurut Abah, kalau batin kita ini ada jernih, sebenarnya tidak tidak usah membutuhkan kitab yang tebal-tebal, tidak usah membutuhkan keterangan yang banyak-banyak itu bagi orang yang belum kena dengan racun doktrinasi. Karena begitu mudah dilihat sebetulnya, sangat nyata dipandang mata. Dari perbuatannya, dari tata caranya, dari adabnya, dari akhlaknya. Tapi kembali pada saat sesuatu keyakinan itu sudah tumbuh karena doktrin, karena ketahuilah ada alam sadar dan alam bawah sadar. Pada saat alam bawah sadar kita sudah dikuasai dengan doktrinisasi, sahabat, maka inilah manusia itu adalah menjadi manusia bodoh, menjadi manusia dungu, menjadi manusia hilang akal. Maka kata Abah, maka inilah kemerdekaan bagi orang-orang yang mau melepaskan Ba'alwi itu. Kalian sebetulnya akan lebih jelas, akan lebih jernih akal kalian. Kenapa? Karena selama ini hanyalah doktrinisasi yang ditanamkan pada kalian. Fakta sejarah yang pertama, pahami, jangan lupakan kisah Abroha ya, yang benar-benar ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau Anda silakan, kan Anda tahu dari surat Al-Fil ya kisahnya. Sejarah Yaman ini tidak boleh dilupakan oleh dunia, tidak boleh dilupakan, karena pertama ada manusia, ada raja yang berkuasa di Yaman yang bernama Abroha. Itulah orang yang pertama ingin menghancurkan Ka'bah. Dan kita itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana perseteruan Abroha dengan kakeknya baginda Nabi adalah Abdul Muthalib saat itu, tentang unta yang ditahan oleh Abroha. Ini jelas dari awal bahwa orang Yaman, kerajaan yang berdiri di Yaman ini adalah memang ingin menghancurkan Ka'bah, karena mereka menginginkan bahwa menjadikan pusat center itu adalah di Yaman. Bahkan mereka pernah membuat Ka'bah yang bahasanya dari emas adalah Abroha itu ya. Dan kemudian mereka melaksanakan tawaf yang sekarang kalau Anda lihat di Tarim, maka tidak ada tempat dimanapun di dunia yang ada Ka'bah palsu yang mereka, termasuk kita lihat video Umar bin Hafiz adalah tawaf sebagaimana tawaf di Ka'bah. Yang kedua, sadarilah wahai orang Islam bahwa orang Yaman ini tidak banyak menghancurkan untuk pergi haji atau pergi ke tanah suci, karena yang dianggap suci oleh mereka itu adalah Hadramaut Yaman. Saya sering dengar bahkan karena dulu Abah itu adalah sangat dekat dengan para habaib ini. Selalu memang yang dianjurkannya itu kita harus ziarah ke Tarim. Tetapi bagi orang yang ingin ziarah ke Tarim, dia harus banyak mengadakan tawasul kepada Faqih Muqaddam. Saya belum lama, saudara saya sendiri adalah pergi ke Yaman tadi semua ya.
Ya inilah yang sebuah keanehan. Kemudian juga tentang Bani Jurhum. Ternyata setelah dipelajari oleh Profesor Masanam Ali, yang orang-orang yang merusak Ka'bah, yang selalu menyimpan berhala-berhala itu ternyata juga Bani Jurhum. Ternyata setelah dipelajari, Bani Jurhum juga ternyata adalah orang Yaman. Nah, inilah maka pantas baginda Nabi bersabda, pulangkan orang Yaman itu ke Yaman. Ya, dari catatannya Sunan Kordronyo, walaupun Sunan Kordronyo menggunakan Habib Utsman bin Yahya, tetap kepada internalnya sendiri yang ngasih tahu, hati-hati orang ini. Islamnya beda dengan Said-Said yang kita lawan waktu perang di Ponorogo. Tadi semua mereka punya komitmen, mereka punya kejujuran, mereka adalah tidak akan pernah bisa diajak damai. Tapi orang ini mudah diajak damai, kata Sunan Kordronyo, tapi hati-hati, dia bisa berbalik menyerang kita. Itulah dulu kenapa Sunan Kordronyo mendatangkan Muhammad Sukarti dari Sudan, karena dia juga sudah bingung berhadapan dengan Habib-Habib Yaman ini, karena nggak bisa dipegang, dan selalu menuntut adalah bahwa sesungguhnya mereka adalah Sayyid. Nah ini, tetapi demi untuk mempertahankan status di Indonesia. Dan juga sama yang terjadi Mesir, Banu Fatimiyah, kemudian juga sama yang terjadi Afrika. Semuanya sama, sahabat di abad kedua dan ketiga yang mengakui dirinya adalah Dzurriyyat Rasul itu adalah sama. Tujuan awalnya mereka adalah pertamanya ekonomi, semuanya ekonomi tadi semua. Abah bilang tadi yang pertama adalah lihat suku Abroha untuk menghancurkan. Kemudian yang kedua, 4 nabi palsu itu semua dari Yaman. Kemudian fakta yang ketiga adalah mereka dari abad kedua saja sudah mulai menipu dengan mengaku Dzurriyyat Rasul. Dan Dzurriyyat palsu itu sudah ada di Mesir dengan mereka mengaku Banu Fatimiyah, ternyata bukan. Mereka sama saja, sama dengan Muhammad Sulaiman yang datang yang mengaku jadi Sayyid Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir itu juga sama, adalah merupakan orang Irak yang sesungguhnya dari keturunan Bani Jurhum, yang juga sama dari keturunan Syiah Imamiyah, dan juga adalah selalu link dengan Zionis saat itu. Ini wahai bangsaku, coba mulailah buka mata kalian tadi semua dengan sejarah. Dari 4 nabi yang palsu semuanya itu datang dari Yaman. Nabi yang palsu, ya. Kemudian juga sesungguhnya PKI yang masuk ke Indonesia adalah dari Yaman Selatan. PKI Yaman, kita ngerti lah. Indonesia ini bukan negara PKI, tetapi faktanya sejarah walaupun tentang Dipo Nusantara Aidit, ya, bagaimana kisahnya mereka buat, inilah memang dari sejak zaman dahulu mereka selalu membuat kisah-kisah palsu ini tadi semua, ya. Dan dia mengatakan bagaimana mungkin, katanya Den Aidit itu anaknya Nuh, dan Nuh itu anak angkat. Pengakuan 2 orang anak putranya daripada Den Aidit sendiri mengatakan, bahkan saya mendapatkan silsilah dari Pak Ilham, yang dia mengatakan waktu saya masih ada videonya Jakarta Lawyer Club, dia menyebutkan silsilahnya sampai kepada Ubaidillah. Itu jelas sahabat, ya, itu kan dari anaknya. Jadi kita udah ngerti lah tadi semua tentang Barokbah itu bagaimana dan semua. Jadi ya mudah-mudahan, tapi ini memang tidak bisa membukakan mental block tadi semua. Yang sudah ada mental block itulah karena alam bawah sadar mereka itu sudah melihat bahwa Habib ini mulia, Habib ini benar, dan itu tidak mudah sahabat. Maka oleh karena itu inilah yang harus dibangkitkan kembali kalau menurut Abah, adalah doktrin yang telah merusak selama 100 tahun ini adalah telah menutup alam bawah sadar kalian sesungguhnya. Inilah yang harus kembali dibangkitkan. Maka kepada sahabat-sahabat semua, saudara-saudara dimanapun berada seluruh tanah air, sayangi negeri ini. Kalau penjajahan berupa senjata, masih mending kita. Begitu perang terjadi, mana yang kalah, mana yang menang jelas. Tapi penjajahan berupa adab, penjajahan berupa etika, penjajahan berupa agama, doktrinisasi, ini secara hukum susah ditangkap. Karena tadi apalagi di negara-negara seperti negara kita ini. Ya sekarang pun fakta-fakta yang ada, berapa banyak Habib yang ngerampok, Habib yang nipu, yang nyuri motor, Habib yang masalah dengan perempuan. Tapi kembali sampai hari ini faktanya juga beda dengan kepada orang biasa. Ini juga kembali karena di polisinya sendiri sudah banyak orang-orang yang sudah mukibin, sahabat. Di tentara juga sudah banyak yang mukibin. Di pemerintahan juga sudah banyak orang mukibin. Dia nggak paham bagaimana sesungguhnya, dan mereka tidak mau belajar tadi semua. Kalau kafir itu jelas
Ya, kalau kafir itu jelas musuh kita. Kita berani hadapi, nggak berani, kita ngambil strategi. Tapi kalau berwujudnya munafik, agamanya seperti sama dengan Islam. Yang dibicarakannya seperti sama, tapi tujuannya beda, pola pikirnya beda, kemudian juga tata caranya beda. Bahkan pelan-pelan agama dirusak. Kalau menurut Abah, yang dihancurkan adalah bukan hanya fikih, tapi tauhid. Jadi maka wahai para kiai di PBNU, tapi walaupun PBNU adalah udah tinggal kerongkong saja sekarang tadi semua, karena juga sama, walaupun ada kiai-kiai PBNU juga sama, karena pada saat sudah mental block di kolbunya, ilmunya hilang semua. Dan Miftahul Ahyar sudah hilang ilmunya itu. Cuma inilah hanya kebodohannya saja yang bicara tadi semua ya. Sungguh sayang tadi semua. Bahkan dia berani-berani mengangkat hampir 10 orang-orang ditempatkan di PBNU. Sesungguhnya kalianlah hai ulama-ulama PBNU yang menjadikan bahwa mereka semakin kuat. Coba buka, lihat betapa sejarah Yaman saja buka. Dan bagaimana sejarah Indonesia dari mulai Habib Utsman bin Yahya. Bagaimana sikap mereka. Dan fahami ya, ini siapa mereka itu. Nah itu pahami tolong ya. Sekarang kalau mau nolak, Abroha setuju nggak bahwa dia adalah orang Yaman yang menghancurkan Ka'bah? Silakan cek. Bani Jurhum setuju. Coba kalau ini yang Abah sampaikan adalah bukan kebenaran, siapa Bani Jurhum itu? Kalau Anda menolak fakta ini, silakan cek, buka internet, buka Google, klik tentang Yaman Selatan, PKI Yaman Selatan. Siapa bahkan pendirinya itu? Adalah kakeknya Habib Umar Al-Jufri yang kalian muliakan itu. Coba tadi semua. Kemudian kita gabungkan dengan data-data eksternal, misalnya dari siapa? Dari Belanda, catatan-catatan Belanda, catatan Sunokorgronyo, catatan Vandenberg, catatan siapa lagi? Huub de Jong yang menjelaskan bagaimana kotornya mereka. Pertama kali datang rentenir, penipu dan lain sebagainya. Dan bagaimana mereka dalam itu selalu meminta kepada Belanda ditetapkan adalah sebagai Sayyid keturunan Rasulullah. Nah masa menentukan keturunan Sayyid Rasulullah aja harus ditentukan oleh Belanda. Dan juga wahai sahabat-sahabat, kalau ingin ceklah di nakobah di dunia ini, apakah ada pengakuan kepada Ba'alwi, ada pengakuan pada Robitoh Alawiyah? Apakah Robitoh Alawiyah itu adalah merupakan nakobah, adalah sebuah lembaga yang berhak menentukan nasab? Enggak. Kemudian mereka parasit makam sudah ditulis oleh Sunokorgronyo, oleh Huub de Jong dalam bukunya. Mereka itu parasit makam dan mereka bisnis makam dari dahulu. Jangan aneh, sekarang yang ada di Hadramut itu adalah makam-makam palsu semuanya. Nah, inilah yang harus dipahami. Nah, mereka merusak tauhid, mereka merusak fikih, mereka merusak sejarah, mereka merusak makam, mereka merusak tatanan etika manusia beradab beragama. Terus di mana sisi positifnya? Tak sedikit pun, sebiji jarah pun ada tanda-tanda kebenaran di dalam diri mereka. Walaupun yang soleh sekalipun tetap saya melihat gurur di belakangnya. Walaupun yang nangtaknya kayaknya arif, tapi begitu sekali kasus sedikit saja kelihatan mulutnya. Ini kan sebenarnya memang tidak bisa. Kalau perak itu, kalau besi itu tetap besi, nggak bisa ditutup-tutupi dengan lapisan sepuhan, nggak bisa. Tadi semua ya. Dan mereka pelan-pelan sudah mulai menyadari itu. Cuma Abah sarankan ke kalian, jangan tiba-tiba merubah semuanya. Kok tiba-tiba Habib dihilangkan jadi Sayyid semua? Karena yang Abah tahu semua nama kalian itu dikasih Sayyid. Aduh, kembali lagi berarti niat kalian ini nggak jujur. Kalian ini cuma yang benar-benar ingin menipu masyarakat. Karena sekarang udah banyak berita yang asli itu Sayyid dan Syarif. Tiba-tiba mereka membuat gelarnya ganti Sayyid semua. Nah, inilah yang dulunya Habib sekarang Sayyid. Ya memang kalau berdasarkan surat Waqiah, memang manusia ini kebanyakan sesuai dengan surat walaqad dzara'na li jahannama katsiran. Kebanyakan jin dan manusia neraka jahanam. Tadi wajar kalau pendukungnya banyak, karena memang neraka jahanam paling banyak. Bahkan dalam surat Waqiah, orang itu dibagi 3 kelompok. Ashabul yamin, ashabul simal, golongan muqarrabin. Dan golongan muqarrabin itu sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Memang wajar, memang dunia ini di akhir ini memang paling banyak, kata Allah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran. Kalau sudah katsiran dalam bahasa Arab itu 99%. Karena jawaban itu cocok dengan tadi.
Orang yang lulus kepada Allah secara bighairi hisab itu hanya 1%. Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin, sedikit. Nah inilah pantas memang, kalau memang pasti orang yang semacam Mbak Alwi ini akan banyak pendukungnya. Dan jangan lupa duitnya banyak. Inilah terjadinya apa namanya sekarang, bisa membeli kesultanan, bisa membeli ini, bisa membeli tokoh politik, bisa membeli, duitnya gede. Dulu kalau Ba'asyir mengumpulkan duit dengan kelopak-kelopak masjid di mana-mana, hati-hati, mereka justru ada ribuan makam sudah diciptakan. Kemudian di sananya ada bisnis makam. Ini biaya untuk revolusi sesungguhnya, harus dipahami itu. Ya, sekarang bisa dirasakan. Dan saya menyaksikan kiai-kiai yang dulu saya melihat sudah baik sikapnya, tiba-tiba berani lagi. Sekarang adalah meyakini bahwa Ba'alwi itu ini ulus dari semua. Kita ngerti lah orang-orang yang masih ngoceh, Rumail siapa itu, ulus semuanya juga. Ya, walaupun sahabat apa namanya PWI dimanapun, kalau kita nggak ada fulus, kita karena niat, karena ikhlas. Dan saya ngerti perjuangan ini tidak mudah dan berat ya. Sekali lagi Abah ya, karena tadi mereka punya duit, dan Abah lihat di youtuber itu, kenapa mencela-mencela dari semua duit semua. Karena kalau niatnya bukan kan lillah billah, dia selalu ngeluh. Dia mengatakan saya nggak diperhatikan. Apa diperhatikan kayak begitu? Lu kalau mau berjuang, kalau nggak diam. Tadi semua ngapain banyak ngeluh kayak begitu ya. Kalau mau berjuang karena Allah dan Rasulnya, nggak usah pikirin kiri dan kanan, karena Allah dan Rasulnya. Satukan dengan kebenaran, bukan karena Kiai Imaduddin, bukan Kiai Nur Ihya, bukan, karena kebenaran. Abah, Kiai Nur Ihya, semua Kiai Suparman, seluruh, saya yakin kiai-kiai ini nggak perlu bertemu bahkan, tapi akan disatukan dengan satu kata yang disebut kebenaran. Jadi bukan karena A, bukan karena B, bukan karena duit, bukan karena posisi, bukan pengaruh. Ada lagi yang di PWI ini, jangan ribut urusan posisi. Silakan mau jadi ketua, mau jadi penasehat, menjadi apa. Ini semua ya, ini maka luruskan niatnya demi atas nama Islam, demi membela agamanya Allah, demi membela Rasulullah SAW, dan demi membela keturunan Rasulullah SAW ya. Nah, betapa menyakitkan orang yang bukan keturunan, dia mengaku keturunan, kemudian dia merusak-rusak agama dengan adabnya, etikanya, kayak si Bahar Demit itu. Ya apa maki-maki Kang Deddy kayak begitu? Kok nggak berhak teriak-teriak kepada bangsa pribumi seperti itu? Apalagi calon pemimpin. Siapa lu ada di negara ini? Enak saja, benar-benar kalian ini udah lebih udah melampaui batas kalau menurut Abah. Karena kemarin Abah dikirimin video oleh Kang Deddy, ternyata mereka seenaknya saja kepada pribumi bangsa ini yang jelas sudah punya jasa untuk bangsa ini. Kalian cuma hanya jadi parasit aja. Coba ngomong pakai yang baik. Kalau ingin menyampaikan nggak setuju dengan Kang Deddy, bicaralah masyarakat sekalian. Kemudian kita ini, saya ini punya pandangan lalu. Aduh, bener-bener itu bangsa barbar gitu semua dulu. Itu mah memang harus digilas yang kayak gitu tuh. Makanya wahai bersatu, jangan biarkan semuanya. Mulailah kembalikan semangatnya, karena kalau doktrinasi harus dilawan doktrinisasi lagi. Ya semoga kita doakan para ulama yang sudah bahu membahu tadi semua. Profesor Kiai Agil Sirot terus bicara di atas, Profesor Mahfud Ende terus bicara, Ibu Irma Suryani di kalangan politik juga sudah bicara. Ada sebagian yang masuk ke dalam tentara, yang sudah kepolisian semua, tapi butuh waktu dan sabarlah dalam proses. Nabi Musa alaihissalam yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan Allah sudah menjanjikan kepada Nabi Musa sebuah proses akhir dari perjuangan, tapi akhir itu bisa berakhir dengan 40 tahun sahabat. Dan itulah, maka sahabat, kepada semua para kiai yang di Bogor dimanapun berada di seluruh Indonesia, ayo mulai bicara, ayo mulai bicara. Kalau yang namanya korban doktrinisasi, maka juga kebenarannya harus dibalikan, antitesisnya dengan tadi doktrinisasi lagi. Tunjukkan adalah fakta dan bukti. Dan ini tolong juga kepada Mukibin, orang yang menolak Habib ini bukan tidak mencintai Duriat, justru sebaliknya, dia 1000 kali mencintai Duriat daripada kalian, karena tidak mau dirusak kemurnian Duriat. Itulah kita berjuang. Jadi jangan dibalik di mana-mana. Ini penolak Habib, penolak keturunan Rasulullah, ini kebohongan.
Justru sebaliknya, kita korban jiwa, raga, harta demi membela Rasulullah, bukan sebaliknya. Jangan dibalik-balik faktanya. Tadi